Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan umur panjang untuk melaksanakan diskusi kecil kita ini. Selawat beri salam juga tidak lupa kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan sekarang ini profesi kita sebagai Bapak dan Ibu Guru. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang terhormat, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Salatiga yang sudah berhadir, Bapak Wakil Kepala Sekolah juga yang sudah berhadir, dan Ibu Kurikulum juga terima kasih yang sudah menyempatkan hadir ke acara seminar kecil kita ini, dan Ibu Kesiswa juga terima kasih sudah bisa berhadir. Pertama kita sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk acara kita. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, telah dapat hadir di ruangan ini dalam kegiatan seminar aksi nyata budaya positif bersama Ibu Linda Yanti SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Selawat beri salam selalu kita akan memanggilkan Tuhan besar Muhammad SAW yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia sehingga terbentuknya insan-insan yang berilmu, berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Yang kami hormati Bapak Warga Sarpras, yang kami hormati Ibu Warga Kurikulum, dan yang kami hormati Ibu Warga Kesiswaan, dan istimewa kepada Ibu Linda Yanti sebagai calon guru penggerak PTGP yang sedang melaksanakan aksi nyata hari ini, yaitu seminar tentang budaya positif. Kemudian kepada ibu-ibu peserta seminar ini, kegiatannya adalah aksi nyata dan betul-betul kita harus ada tindakan nyata setelah nanti apa yang kita terima dari Ibu Linda, sehingga kedepannya kita ini bisa mendesain pembelajaran yang lebih baik. Karena ini Ibu Linda sedang berproses, kita berharap program guru penggerak yang sedang diikuti oleh Ibu Linda ini bisa tuntas, bisa selesai dan ada hasilnya untuk kemajuan pendidikan, khususnya di satuan pendidikan SMK Negeri 1 Salatiga. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah suatu kesempatan yang baik yang kita bersama untuk saling membuka informasi, terutama dari Ibu Linda sendiri yang sudah banyak menjual informasi selama mengikuti program ini. Jadi kedepannya harapan kami apa yang sudah didapatkan ini bisa diterapkan di sini, dan dengan harapan Bapak Ibu yang lain ini mengambil manfaat yang positif, terutama budaya positif tentang disiplin. Dalam proses pembelajaran, disiplin ini sangat kita perlukan. Salah satunya yaitu tepat waktu. Pembelajaran itu ada durasi waktunya. Jadi dengan budaya positif untuk
proses pembelajaran yang kita laksanakan di sini ke depannya akan lebih baik dan sesuai dengan yang kita inginkan dalam hukum nasional ini atau hukum merdeka, pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Dengan latar belakang peserta didik kita yang berbeda, ini keberagaman tentang disiplin di sekolah kita ini juga masih tinggi. Artinya apa? Antara satu anak dengan anak yang lain ini berbeda. Jadi bagaimana kita mengelola perbedaan-perbedaan yang ada ini sehingga bisa menghasilkan suatu proses yang baik, sehingga apa yang kita harapkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Mungkin pengantar dari saya itu bisa sampaikan. Selanjutnya kepada Ibu Linda untuk dapat melanjutkan kegiatan ini sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya tidak menggurui, di sini saya mau berbagi ilmu dan berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru, karena kami sedang dalam pembelajaran, sedang masih calon CEP guru penggerak angkatan 11. Nah, kami baru belajar 2 bulan Bapak dan Ibu. Jadi ini sebuah aksi nyata, diskusi seminar kecil kita mengenai pembelajaran budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu, materi kita pada pagi hari ini, materi pertama itu ada budaya positif, motivasi perilaku manusia, terus kebutuhan dasar manusia, ada P19, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu biar lebih semangat, kita rileks sebentar sebelum kita masuk materi. Masih semangat Bapak dan Ibu? Masih semangat. Coba Bapak dan Ibu kita berdiri sama-sama. Ya, boleh sama-sama biar lebih semangat dalam pembelajaran kita. Nah, sama-sama Bapak dan Ibu biar lebih semangat, cari temannya berdua, kita saling memandang. Saling memandang biar kita lebih tersenyum dalam pembelajaran kita, dan kita lihat teman kita Bapak dan Ibu. Sudah Bapak dan Ibu, terima kasih sudah tersenyum semua Bapak dan Ibu. Ya, sudah saling memandang. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu. Nah, itu juga sebuah Bapak dan Ibu dalam pembelajaran kita lebih semangat lagi. Sudah setuju Bapak dan Ibu? Sudah. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada mengenai budaya positif. Jadi budaya positif itu memang sudah sering kita laksanakan, tetapi mungkin paradigma yang lama dulu kita lupa. Sekarang ada paradigma barunya, tapi masih sama seperti yang dulu mengenai budaya positif. Itu budaya positif di sekolah kita adalah sebuah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ya. Jadi agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan mereka bisa saling bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini Bapak dan Ibu yang harus kita terapkan di sekolah kita, supaya sekolah kita, anak-anak didik kita itu bisa berpribadi yang bagus, penuh hormat, dan bisa bertanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu, itu ada perubahan paradigma seperti yang baru tadi saya jelaskan. Itu membangun budaya positif. Jadi sekolah yang positif juga Bapak dan Ibu harus aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak mandiri, dan mereka bisa bertanggung jawab. Nah, lazimnya itu disiplin dikatakan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol kita seorang guru dalam menghadapi murid Bapak dan Ibu. Jadi kita guru ini memang harus sering-sering mengontrol diri kita, emosi kita dalam pembelajaran budaya positif ini Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Nah, itu Bapak dan Ibu, di pembelajaran CIP kami guru penggerak angkatan 11 ini kami sudah mempelajari mengenai menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan
pendidikannya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan moral yang ada pada anak, dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan moral anak. Jadi kita ibu di sini sebagai guru menuntun anak-anak, ya, karena anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing kepada ibu. Maka disebut dengan karakter. Jadi anak kita sudah ada karakternya, sudah ada cita-citanya juga. Nah, kita cuma mengembangkan sambil menuntun anak-anak didik kita supaya mereka tumbuh lebih baik lagi. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, yang pertama ada di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak mungkin Bapak Ibu, ini tidak kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia Bapak Ibu. Kita nggak bisa merubah orang, cuman kita bisa memahami pandangan orang lain tentang bagaimana dunia ini dan bagaimana kita menerapkan sistem positif, budaya positif itu di sekolah kita. Yang selanjutnya, perilaku baru dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi ada perilaku anak kita yang kurang dan segala macam itu bukan tujuan kita, ya Bapak Ibu. Terus ada orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita bisa mengontrol orang lain, tapi kadang-kadang diri kita sendiri tidak bisa kita kontrol dengan baik, Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya saya pemaksaan pada saat rujukan yang gagal. Itu kita memerlukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada metode berpikir menang kalah. Tidak ada menang kalah sebenarnya Bapak Ibu. Yang benar ada mode berpikir menang dan menang. Berhasil dalam penerapan budaya positif kita. Nah, disiplin Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, ada yang mau memberikan masukan mengenai disiplin? Silakan Bapak dan Ibu, boleh. Siapa? Roda, silakan. Kalau menurut saya, disiplin itu adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Ya, Itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih Ibu Oda. Bagus sekali jawabannya. Ya, itu benar sekali. Nah, bisa kita lihat Ibu ya, Bapak dan Ibu. Nah, disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab diperintah oleh orang lain. Jadi disiplin itu kemampuan kita memerintah kepada Ibu ya, dan mengontrol diri kita. Kita biasanya lihat disiplin itu kita sering menilai orang lain, tapi kita kadang-kadang disiplin diri kita sendiri, nilai dan tanggung jawab kita kadang-kadang bisa sering kita lupakan Bapak dan Ibu. Next. Nah, jadi ini disiplin positifnya Bapak dan Ibu. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan juga perlu mendukung Bapak dan Ibu. Jadi disiplin positifnya akan kita terapkan di sekolah kita ini, kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Ini salah satunya kita berkolaborasi dengan ibu-ibu yang lain. Nah, terus ada mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi Bapak dan Ibu, untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan Bapak Ibu, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Jadi sesuai dengan standar kompetensi itu pengolahan yang diterapkan. Jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu yang pertama memang dari kepemimpinannya, terus langsung ketika Bapak Ibu harus kita terapkan bersama-sama, tidak bisa sendiri. Nah, ini dari pernyataan 3 motivasi disiplin manusia dari Dianes Gosen ya. Itu ada 3 Bapak dan Ibu. Ada motivasi eksternal, ada juga bersifat eksternal. Ada motivasi, ada bersifat eksternal. Ya, dan ada satu lagi bersifat internal, itu dalam diri sendiri. Coba kita lihat Bapak dan Ibu, yang pertama yang motivasi eksternal itu
motivasi ini disebut dengan motivasi eksternal, motivasi yang terdapat di luar Bapak Ibu. Nah, jadi ini juga ada motivasi yang bersifat eksternal, itu motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Jadi kita ada berperilaku untuk dipuji-puji orang Bapak Ibu, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini ya? Nah, itu ada imbalannya. Terus mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain Bapak Ibu. Kita sering Bapak Ibu ya, kita melakukan sesuatu tuh kalau ingin dapat pujian atau nyanyi apa, nah itu kita sering ya. Jadi letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan Bapak Ibu. Itu disebut dengan motivasi bersifat eksternal. Dan yang ketiga, nah ini bersifat internal. Jadi untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini yang paling tepat Bapak Ibu ya. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif. Karena motivasi perilakunya, dia meyakini harga, dia menghargai, dan mereka melakukan karena memang mereka yakin dengan hal tersebut. Jadi seperti apapun perilaku kita Bapak Ibu itu termasuk di dalam budaya positif. Bagusnya kita melakukan hal-hal kecil yang penting benar dan bertanggung jawab, itu sudah sangat benar kepada Ibu ya. Ini di budaya positif yang sedang kita pelajari. Next ya. Kita lanjut. Nah, itu Bapak dan Ibu ada disiplin positif kita. Yang pertama itu tujuannya menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang Bapak Ibu. Itu motivasi yang tidak akan dipengaruhi pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi anak-anak kita juga Bapak Ibu, kita harapkan untuk menerapkan budaya positif ini bukan kamu nanti saya kasih nilai 90 ya. Nah, tidak Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu ya. Terus mereka akan tetap berpikir baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi budaya positif kita terapkan memang dari hati kita masing-masing Bapak dan Ibu, termasuk anak-anak kita juga Bapak dan Ibu. Nah, ini keyakinan kelas Bapak dan Ibu, saya sudah membuat keyakinan kelas. Ini tadi saya sudah membuat tidak ini, jadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ajaran baru, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu kesepakatan kita dulu dengan anak-anak di kelas. Nah, jadi keyakinan kita keyakinan ini memberikan dorongan dan komitmen yang lebih kuat karena berasal dari pemahaman, keyakinan yang tulus ketika seorang benar-benar percaya pada nilai-nilai yang dianut. Jadi Bapak dan Ibu, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan terdorong bertindak sesuai dengan keyakinan yang tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, kita dulu di dalam kelas kan merancang ada roster, ada struktur. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas di kelas kita. Nah, Bapak Ibu dan keyakinan kelas itu contohnya seperti ini Bapak Ibu, ada peraturan yang kita buat di kelas, misalnya peraturan kelas dengan kalimat positif. Kadang-kadang kita Bapak Ibu sering membuat peraturan kelas itu tidak boleh ribut pada saat guru berbicara, tidak boleh keluar masuk pada saat jam belajar, tidak boleh banyak, tidak boleh Bapak Ibu beri kalimat tidak boleh itu. Sekarang peraturannya Bapak Ibu kita pakai kalimat yang positif. Jadi kalau kita pakai kalimat yang positif, jadi misalnya saling menghormati. Jadi anak-anak itu nggak boleh langsung kita tidak boleh ribut ya anak-anak di kelas, tidak boleh Bapak Ibu. Kita buat kesepakatan kelas kita. Nah, kita buat saling menghormati, jujur dan tanggung jawab. Anak-anak bisa saling bekerja sama, tepat waktu dan disiplin. Nah, terus mereka harus mengungkapkan pendapatnya, harus berani, terus peduli dan empati sesama dengan baik dengan guru, teman. Nah, dalam lingkungan sekolah kita Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Itu kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita nonton sejenak ya Bapak Ibu. Ini ada sebuah
cerita, ada sebuah kejadian untuk melihat mengenai 5 posisi kontrol guru.
Nah, Bapak dan Ibu, dari Ibu semua, tadi kita sudah melihat sebuah video dengan ada 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat. Nah, jadi Bapak dan Ibu, next lagi. Lagi. Nah, di situ Bapak Ibu tadi kita lihat ada seperti pembuku. Itu saya Bapak dan Ibu dulu ya, sebelum saya ikut pelatihan atau ikut pembelajaran CDP. Nah, saya sering melakukan itu Bapak Ibu. Saya sering menghukum kalau ada anak-anak yang salah, saya suruh hukum, saya suruh cabut rumput, siram tanaman, nah seperti itu. Itu kan budaya-budaya positif kita yang lama Bapak Ibu. Ini ada budaya-budaya positif yang baru. Itu yang pertama ada penghukum di situ, dan yang kedua tadi ada membuat rasa bersalah. Kita panggil anak-anak dan kita menyalahkan mereka. Itu lebih lagi sangat tidak baik sebenarnya Bapak dan Ibu. Kita membuat dia merasa bersalah, tersisihkan, itu akan membuat jiwanya lebih tidak bagus anak-anak kita. Nah, itu ada sebagai teman, dan kita ajak dia sebagai teman. Tapi kalau sebagai teman terlalu kita memuji-muji juga anak nanti tidak sopan juga ke kita Bapak dan Ibu. Nah, ada sebagai pemantau. Nah, pemantau ini kita selalu melihat aktivitas dia. Misalnya kalau dia melakukan kesalahan, kita menegurnya. Dan nanti kalau ada masalah ya seperti tadi yang bagusnya Bapak Ibu, seperti yang manajer. Nah, kalau manajer kita tanya dulu, kita udah buat keyakinan kelas. Kan keyakinan kelas sudah kita buat tadi, kita tanya apa keyakinan kelas kita. Itu tadi kasus terlambat Bapak Ibu. Jadi dari kasus terlambat, nah itu kita tidak boleh pakai pembuku. Jadi kita harus pakai manajer Bapak Ibu untuk mengatasi anak-anak kita. Itulah budaya kita. Anak terlambat sering Bapak dan Ibu ya. Kita lihat ya anak-anak kita terlambat. Nah itu Bapak Ibu. Itu yang tadi posisi merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus sering kita Bapak Ibu sama anak-anak kita ya. Saya kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu bisa terlambat? Saya kecewa sekali. Nah, itu membuat anak lebih lagi dia merasa lebih kecewa gitu Bapak Ibu. Terus kamu tidak benar melakukannya, itu penghukum. Kamu salah melakukannya, kamu tidak benar. Nah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu sebagai teman. Nah, kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, apakah itu pemantau? Tapi kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, ya itu manajer. Kita tanya. Nah, jangan menghukum Bapak Ibu. Kalau penghukum itu kamu selalu yang paling terakhir. Kalau siap, dihukum segala macam. Anak nggak mau nulis, kita hukum. Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita pakai manajer. Kita tanya mengapa masalah ini bisa terjadi. Kita buat satu kesepakatan sama tadi dengan kesepakatan kelas kita Bapak Ibu. Nah, ini kita kenal Bapak Ibu segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi yang pertama itu, yang pertama tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi di budaya positif ini kasus Bapak Ibu. Kita menghadapi kasus anak-anak kita. Kalau anak kita bandel, nakal, ada caranya yang harus kita hadapi. Kamu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan dulu. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa salah, siapa benar. Kita cari solusi. Nah, kamu berhak merasa begitu. Misalnya dia kalau ada anak berlain, Bapak Ibu dia membela diri, ya kita bilang stabilkan dulu. Kamu berhak merasa begitu. Kalau dia ejek dia marah, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2 validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu mempunyai alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, itu nomor 2-nya, contoh kalimatnya. Nah, ini nomor 3 kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat Bapak Ibu. Kita tempelkan di kelas. Nah, kita tanya kembali kalau dia melakukan kesalahan, kita sudah buat kesepakatan apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas atau keluarga sekolah kita. Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, pasti itu tahapan-tahapan restitusi ini harus kita terapkan dalam anak kita. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Itu belajar dari kesalahan, bukan menembus kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa, kita tawarkan hal yang baik. Itu restitusi diri adalah cara terbaik. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada
kita merangkul mereka, kita menuntun mereka untuk kembali kepada kelompoknya, untuk kembali lebih bagus Bapak Ibu, itu tugas kita. Ini budaya positif kesimpulannya. Nah, jadi peraturan kelas kita buat dulu budaya positif di kelas kita yang kecil Bapak Ibu. Peraturan-peraturan kecil yang harus anak-anak kita meyakini peraturan kelas itu. Di kelas dulu. Nah, ini kecil Bapak Ibu di kelas. Terus baru keyakinan akan lebih besar. Nah, baru ini lingkungan positif Bapak Ibu. Ini lebih besar lagi di lingkungan sekolah. Udah masuk sekolah semua kelas itu lingkungan yang besar. Dan budaya positif lebih besar lagi keseluruhannya sebagai kita warga sekolah dan sebagai pendidik. Nah, ini harus kita terapkan budaya positif. Sebenarnya sudah Bapak Ibu kita terapkan budaya positif ini ya, tetapi mungkin masih ada kendala-kendala yang kita belum tahu bagaimana menyelesaikan sebuah kasus-kasus dengan budaya positif yang baik. Nah, Bapak Ibu, demikian seminar singkat saya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu, silakan. Boleh kalau ada yang ingin ditanyakan. Ibu Risni ada pertanyaan, silakan Ibu Risni. Boleh kalau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat ada 5 kontrol yang tadi, kira-kira mana yang lebih baik kita terapkan di sekolah? Baik, terima kasih Ibu Risni. Sebenarnya yang lebih baik itu budaya kontrolnya kita menerapkan sebagai manajer Bapak dan Ibu. Kalau ada kasus anak-anak kita tanyakan dulu, tahu nggak bagaimana keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan gurunya. Nah, terus selanjutnya setelah kita tanyakan, kita cari solusi dari masalah anak kita tersebut yang berkasus itu Ibu. Jadi yang paling bagus itu manajer Ibu yang harus kita terapkan. Terima kasih Ibu Risni pertanyaan. Bapak Kepala yang mau ingin ditanyakan. Terima kasih Bu Linda. Saya bukan menanyakan, tapi mungkin sebagai refleksi dari seminar kita ini diharapkan Bu Linda ke depannya ada lagi seminar seperti ini dengan topik yang berbeda. Terima kasih Bapak. Untuk materi kita hari ini saya sedikit menanggapi bahwa budaya positif itu ada faktor eksternal dan faktor internalnya. Jadi kalau kita mau memulai dari diri pribadi masing-masing, ini sebagai faktor penentu keberhasilannya mungkin semakin tinggi dibandingkan dengan faktor eksternal dari pihak lain. Jadi faktor penentu itu ada pada diri kita masing-masing, dan kita harapkan kepada murid atau peserta didik faktor individunya atau faktor diri pribadi masing-masing peserta didik juga lebih dominan, sehingga dengan dia mau memperbaiki dirinya sendiri, jadi faktor eksternalnya atau faktor dari luar yang dari kita guru itu tidak perlu lebih banyak, tapi dia harus melalui pembiasaan dari dia masing-masing. Seperti misalnya datang terlambat, jadi harus ada itikat baik dari murid atau peserta didik untuk tidak terlambat lagi. Walaupun guru setiap hari mengarahkan dia ataupun memotivasi, kalau dari dirinya sendiri tidak ada, ini akan kurang hasilnya, mungkin tidak seperti kita harapkan. Itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, saya sangat bangga sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Ini juga sebuah ini ya untuk kita ke depan, kita sebagai guru ke depannya lebih baik lagi menerapkan budaya positif kita di sini. Sebenarnya budaya positif seperti di Bapak Ibu, berbuatlah sesuatu yang baik walaupun sekecil apapun, itu usaha kita. Dan kita selalu anak-anak kita itu pasti yang terbaik. Nah, melakukan yang terbaik kadang-kadang kita punya kendala Bapak dan Ibu, tapi itu bukan suatu kendala, itu bukan alasan kita. Kita akan terus mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi yang terbaik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bapak Ibu, seminar kita sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak Kepala, terima kasih Bapak Wakil Kepala, dan terima kasih Ibu Kurikulum sudah bisa hadir. Ini untuk terakhir Bapak Ibu, saya minta siapa yang berkenan membacakan pantun di akhir
banyak delapan. Pendidikan ibarat jembatan, jembatan kita menuju masa depan. Terima kasih, lucu, bagus sekali panjangnya, benar sekali Ibu. Nah, ini yang terakhir dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Nah, pagi-pagi memetik buah belimbing, siang-siang minum jamu. Berbagi ilmu sangatlah penting. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu guru kolaborasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Kepala dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak Ibu, sehat semuanya? Sehat. Masih semangat? Masih. Nah, baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik, biar lebih semangat, ayo berdiri semua, kita bacakan yel-yel sekolah kita. Ayo semua. Mulai ya, 1, 2, 3. Oke, bagus sekali. Nah, baik anak Ibu semua, karena ini ajaran baru, nah untuk ajaran baru kita akan membuat apa? Keyakinan kelas. Nah, supaya di dalam kelas kita itu kita menjadi aman belajar dan ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Nah, jadi kalian untuk membuat keyakinan kelas, kalian bisa tuliskan di sini, berikan kertas. Nah, kalian nanti bisa tulis misalnya apa yang harus kita buat dalam kelas kita supaya kelas kita aman, ya kan? Misalnya apa? Biar kelas kita aman belajar, tertib, bersih. Nah, misalnya contohnya apa? 1. Apa misalnya? Boleh jangan ribut dalam kelas. Terus selanjutnya tidak boleh? Ya, tidak boleh berbicara pada saat belajar. Terus apa lagi? Iya, tidak boleh menyontek. Nah, baik. Sekarang kalian tulis di sini langsung. Nanti kalian tulis semua mengenai keyakinan kelas dan akan kita tempel di depan. Oke, yang sudah silakan. Nah, udah penuh. Nanti ayo mana? Ya, untuk keyakinan kelas. Baik, sama-sama mari kita lihat apa yang harus kita patuhi di kelas kita. Oke, silakan dibaca. Yang pertama apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, langsung 1, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, nomor semua ini sudah kalian tulis keyakinan kelas kalian. Oke, yang pertama apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, yang kedua? Jangan pakai sendal di kelas. Yang ketiga? Tidak boleh bicara dengan sedang belajar. Yang keempat? Jangan ribut di kelas. Yang kelima? Tidak merokok di sekolah. 6? Tidak boleh menggunakan makanan dalam kelas. Oke, yang ketujuh? Nah, ini kalian sudah tulis, tapi bahasanya ini misalnya jangan memakai sendal, jangan, itu kan tidak bagus bahasanya. Jadi kalimatnya dan bahasanya kita masukkan pada kalimat positif. Misalnya nomor 1, buanglah sampah pada tempatnya. Kita apa berarti? Harus menjaga. Ya, berarti harus menjaga kebersihan. Peduli dan empati. Lingkungan belajar yang bersih dan aman. Menjaga kebersihan dan kerapian. Tepat waktu dan
mandiri dan disiplin, jujur dan bertanggung jawab, menghormati semua orang. Baik Kak, sudah selesai ya. Terima kasih Ibu, dengan keyakinan kelas kami lebih bertanggung jawab. Terima kasih Ibu sudah membuat keyakinan di kelas kami. Semoga kami bisa bertanggung jawab. Oke, bagus. Nah baik